Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baitur Rahmat. Kembali lagi bersama kita. Di sini kita akan ngobrol bareng nih di program Podcast Trend. Podcast Trend adalah program dari Baitur Rahman untuk menyalurkan minat dan bakat para siswa di bidang fotografi hingga public speaking. Podcast Trend ini bukan hanya tentang podcast biasa, kita memiliki segmen yang bertema-tema. Salah satunya ada DTWK, Deep Talk with Kita. Ya, Sobat Baitur Rahman, sebelum saya lupa, perkenalkan, nama aku Amara. Saya Sofi. Ukti Amara kan baru nih pesantren di Baitur Rahman ini. Gimana sih bisa milih pesantren Baitur Rahman ini? Ya, jadi pertamanya saya emang disuruh sama orang tua saya untuk sekolah di sini. Terus lama-lama emang betah aja gitu sekolah di sini. Terus emang di sini tuh banyak teman-temannya, kemudian juga banyak ekstrakurikuler yang pastinya asik banget. Berarti bukan karena terpaksa kan? Bukan dong. Nah, terus sekarang di acara podcastan kali ini, di segmen DTWS, kita akan berbicara tentang tema sekolah di pesantren ini baik atau enggak ya. Daripada kita bingung, mending kita langsung tanya aja ke narasumber kita, Ustadz Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Ustadz Nur Rahman, kira-kira apa sih perbedaan yang paling signifikan nih antara bersekolah di pesantren dengan sekolah di sekolah yang lain gitu? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan pesantren, pastinya ada perbedaan dengan sekolah umum ya. Seperti halnya perbedaan yang paling signifikan itu adalah kurikulumnya. Kalau di sekolah umum kan kita hanya menggunakan kurikulum nasional saja, sedangkan kalau di pesantren ada kurikulum khas kepesantrenan ya. Jadi pastinya akan memiliki kurikulum yang berbeda. Kemudian aktivitas siswa juga di sekolah pastinya berbeda. Kalau di sekolah umum mungkin kalau yang full day itu bisa sampai jam 3 ya. Kalau sekolah biasa itu bisa jadi hanya sampai jam 12 saja. Atau sekolah-sekolah yang memiliki konsep boarding atau pesantren, pastinya itu bukan hanya sekedar setengah hari atau seperempat hari ya, tapi lebih kepada full time 24 jam berada di lingkungan sekolah gitu ya, di pesantren, sehingga otomatis akan terjadi perbedaan. Yang kedua, kalau yang di sekolah umum otomatis kan anak-anaknya pasti masih tinggal di rumah ya. Kalau anak-anak pesantren pastinya diwajibkan tinggal di pondok, di asrama. Kedua kegiatan-kegiatan yang berbeda juga akan dirasakan oleh para santri, terutama mereka yang tinggal di pesantren. Kenapa? Karena mereka memiliki aktivitas yang mungkin bukan padat ya sebetulnya. Kalau saya lihat itu bukan padat, tetapi produktif. Beda padat dengan produktif. Jadi kalau saya lihat pola-pola pendidikan yang di pesantren itu tidak ada peluang anak-anak untuk nganggur gitu, untuk lagwah, sehingga waktu yang dimilikinya sangat bermanfaat gitu. Kalian merasakan sendiri nggak bahwa kegiatan-kegiatan di pesantren itu sebetulnya dari setiap waktunya sudah diatur, sehingga tidak ada waktu untuk berleha-leha. Nah, menurut kalian pengalaman di pesantren sama nggak seperti itu? Sama banget. Iya. Ya, jadi ada hal-hal yang biasa kita ambil hikmahnya dari pola pendidikan di pesantren. Kedua, kalau di rumah nyuci baju oleh siapa nih kalau kalian? Orang tua. Nah, kadang orang tua ya, atau sama mesin cuci ya. Nah, gitu. Jadi kalau di sini mau tidak mau kalian juga tetap harus belajar mandiri ya, sekalipun ada laundry, tapi juga kita tetap dilatih untuk mandiri kan, mencuci khususnya untuk pakaian-pakaian pribadi gitu, sehingga ada nilai kedisiplinan, nilai-nilai penguatan dalam diri, sehingga ketika keluar dari pesantren, pengalaman hidup secara mandirinya itu akan terbentuk nanti setelahnya. Dalam arti bahwa manajemen dirinya sudah terbentuk. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan antara pendidikan sekolah umum dan pendidikan pesantren gitu. Lumayan banyak juga ya perbedaannya. Ya, pastinya banyak. Kalau Ustadz pernah nggak sih ngajar di non pesantren? Oh iya, karena saya itu mulai mengajar saat awal kuliah. Jadi dimulai dari TKTPA gitu kan, kemudian ke SEMEA dulu,
kemudian juga di tingkat SMP, SMA, bahkan lingkup sekolahnya semuanya adalah sekolah-sekolah umum. Dalam arti bahwa sekolah-sekolah yang memang bukan basicnya dari pesantren. Baik itu pertamanya di sekolah swasta Islam, di sekolah swasta non-Islam, gitu ya, dan di SMP negeri. Itu juga semuanya sudah dilalui, sehingga banyak pengalaman yang didapat dari pendidikan-pendidikan yang beda nih, gitu. Karakternya beda, lingkungannya beda. Kalau berbicara apakah anak-anaknya beda, udah pasti beda dong, masa sama ya gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa, karena buat saya itu punya prinsip I was born to be a great teacher. Gitu. Jadi bahwa dimanapun saya berada, pola yang harus saya lakukan, kebermanfaatan yang harus saya berikan adalah dalam dunia pendidikan. Gitu. Jadi apapun sekolahnya, kalau buat saya itu tetap mengasihkan, mau di sekolah Islam, mau di sekolah negeri atau di pesantren, buat saya itu tetap mengasihkan dimanapun tempatnya, begitu. Ya, bagus banget sih Pak Nur. Terus untuk Ustadz Nur Rahmat sendiri, gimana sih tanggapannya atas berita yang lagi viral nih? Oh ya, lagi seru-serunya ya. Oke, ya, jadi tentang pesantren. Betul. Saat ini memang dunia pendidikan khususnya pesantren sedang diuji nih dengan berbagai kejadian, informasi yang kayaknya kalau di Indonesia ini cepet banget ya viralnya gitu. Apalagi sekarang peran media itu sangat mendukung nih, sehingga mungkin pada awalnya banyak orang yang tidak pernah tahu kejadian-kejadian seperti itu. Tapi karena sekarang dengan kemajuan teknologi, sehingga orang begitu mudah mencerna dan mencari informasi yang awalnya nggak tahu, jadi cepet banget taunya. Kalau udah tahu biasanya sulit untuk memendamkan, biasanya pengen share juga ke yang lainnya. Nah, terlebih sekarang dalam dunia pendidikan gitu, karena orang melihatnya dunia pendidikan itu seperti bengkel gitu ya, seperti bengkel, sehingga ketika ada orang yang kurang baik, akhirnya kalau masuk situ harusnya menjadi baik, idealnya seperti itu. Tapi kita lupa bahwa manusia itu bukan robot gitu kan, bukan boneka yang bisa diolah seperti apa yang kita mau, tidak gitu. Mereka punya kehidupan, kita hanya mengarahkan. Nah, saat ini pun sama terjadi seperti itu. Ketika mendengar kata pesantren, mungkin bagi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dunia pesantren, membayangkan pesantren itu kan harusnya orangnya soleh-soleh gitu, baik-baik gitu ya, nggak ada pertengkaran, nggak ada perkelahian gitu. Dan banyak juga yang nggak tahu kalau di pesantren itu belajar pengetahuan umum loh sebetulnya. Jadi mereka mengira kalau di pesantren itu belajarnya hanya pelajaran kitab gitu. Jadi kajian-kajian agama hanya itu saja. Karena apa? Karena mereka belum memiliki pemahaman tentang seperti apa sih sebetulnya asiknya dunia pesantren. Nah, bagaimana akhirnya kalau kita sekarang nih dengan informasi yang lagi viral tentang kasus bully gitu ya, atau kejadian-kejadian lainnya di dunia pesantren gitu. Nah, hal yang harus kita perhatikan ketika melihat informasi seperti itu, kita harus belajar iqra nih dengan keadaan ya. Rasulullah juga mengajarkan kita di awal surat yang diturunkan oleh malaikat itu adalah iqra gitu. Dalam arti bahwa kita harus membaca nih, bukan hanya membaca tulisan, tetapi membaca keadaan dan lingkungan. Sehingga ketika ada informasi apapun yang harus kita lihat ini, apa nih identifikasinya, permasalahan itu kok muncul gitu. Apakah direncanakan kejadian seperti itu? Kan tidak gitu kan. Nah, ini kita harus tahu nih latar belakangnya. Apakah memang ada niatan melakukan itu sampai akhirnya viral seperti sekarang, dan ini booming terus ya karena belum diselesaikan gitu kan. Sehingga banyak orang tua yang akhirnya khawatir memasukkan anak ke pesantren gitu. Padahal di sekolah-sekolah non pesantren pun kejadian seperti ini sepertinya udah biasa gitu kan. Namun karena dianggap lumrah, akhirnya tidak viral. Nah, karena pesantren gitu kan, jadi mudah banget nih sesuatu hal yang menurut mereka itu kayak aneh banget melihat kejadian di dunia pesantren gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pelajaran buat kita juga dunia pendidikan untuk betul-betul memantapkan nih pemantauan gitu, waskat ya, pengawasan melekat terhadap lingkungan gitu. Jadi bagaimana pendidikan-pendidikan tentang sosial yang harus diterapkan, etika dan adab antara teman, kakak kelas gitu ya, dengan adik kelas, dengan para asatidz dan lain sebagainya. Nah, pola-pola adab seperti ini harusnya memang terus diterapkan. Tapi bukan berarti juga ketika ilmu ini diterapkan, banyak orang yang kemudian secara alamiahnya langsung mengaplikasikan. Ada juga yang kadang spontanitas gitu kan,
egonya muncul sehingga memberikan dampak yang di luar dari kendali yang dia lakukan. Akhirnya gitu kan spontan langsung aja main gitu ya. Karena saking marahnya, orang kalau udah marah kan yang nggak berpikir lagi, pokoknya egonya yang dimunculkan. Nah ini juga hal-hal yang akhirnya sering kali terjadi. Jadi bagaimana nih kita kalau melihat kejadian-kejadian seperti ini, lihat dulu latar belakangnya. Jadi kita jangan dulu langsung ngejudge, wah ini jahat banget, wah ini gitu. Akhirnya banyak orang, waduh jangan masuk pesantren deh kalau kayak gini gitu. Terus kalau di dunia pendidikan pesantren saja masih ada yang seperti ini gitu kan. Nah bagaimana kalau kita ternyata melepaskan anak-anak kita di luar dari lingkungan seperti itu gitu. Dalam arti bahwa memang tidak ada jaminan gitu, tidak ada jaminan karena kembali kepada pola basic sebelum dia pesantren, kemudian kebiasaan-kebiasaan sebelum dia pesantren itu juga akan terbawa dalam lingkungan ketika dia berada di pesantren, sehingga kita tidak boleh langsung menyalahkan tanpa tahu permasalahannya. Nah, jadi kalian juga sama nih sebagai seorang santri, ketika melihat atau informasi berita apapun nih yang masuk ke kita, misalnya tentang dunia pesantren, tentang dunia santri dan lain sebagainya, kita harus belajar mengidentifikasi, gitu. Belajar mengidentifikasi apa nih permasalahan yang awal mula muncul permasalahan ini. Dari sana nanti kita akan tahu kenapa kejadian itu bisa terjadi, gitu ya. Oke. Siap Ustadz, bener banget, setuju banget dengan pernyataan Ustadz. Kalau kita tuh harus ikro dulu untuk mengetahui latar belakang masalah, Iya, betul. Kemudian mengidentifikasi masalah dulu. Nah, terus gimana sih Ustadz tipsnya untuk para orang tua nih yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren? Iya, betul sekali nih. Dulu orang tua kalian ketika ingin memasukkan kalian ke pesantren, di kelas berapa orang tua kalian udah mulai ngobrol-ngobrol tentang pesantren? Kalau Sophie kelas berapa nih orang tua udah, kamu nanti pesantren ya, kayak misalnya kayak Amara juga, nanti kamu pesantren. Di kelas berapa sih orang tua ngobrol kayak gitu? Kelas 5 SD. Oh, kelas 5 udah mulai ya. Kalau Amara kelas berapa? Kalau aku mulai kelas SD juga kelas 5-an, tapi ditekuninnya mah SMP. SMP sudah mulai ini ya. Oke, nah itu berarti tipikal orang tua yang betul-betul mempersiapkan anaknya untuk siap nih berada di lingkungan pesantren, sehingga strugglingnya pasti berbeda gitu. Nah, tipsnya adalah bagaimana orang tua agar anaknya nanti tidak shock ketika masuk pesantren. Jangankan masuk pesantren ya, mungkin orang tua juga, kita sebagai orang tua kalau masuk dunia pekerjaan baru gitu, biasanya ada shock dulu gitu kan. Atau kita masuk di lingkungan yang baru dimanapun, itu biasanya ada shock dulu, ada sesuatu hal yang nggak nyaman. Karena apa? Karena kan berbeda dari kebiasaan pun dengan kegiatan di lingkungan pesantren kan. Dulu kalian mungkin kalau makan disiapin sama orang tua gitu kan, istilahnya apapun yang kalian lakukan di rumah di bawah pantauan dari orang tua. Kalau tidak sepaham atau orang tua tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, kan pasti akan ada peraturan atau panis ya dari orang tua ya kalau kalian melanggar misalkan gitu. Nah, sebetulnya lingkungan pesantren itu adalah keberlanjutan dari pola pendidikan di rumah. Nah, makanya kalau misalkan orang tua ingin memasukkan anaknya ke pesantren, maka pastikan dulu nih, anak harus sudah mulai disosialisasikan tentang apa itu dunia pesantren. Seperti apa sih sebetulnya lingkungan pesantren? Nah, jadi mulailah misalkan udah mulai dari kelas 4 gitu ya. Atau lebih bagus itu dari ketika dia udah mulai masuk SD gitu. Jadi sudah mulai disosialisasikan. Mungkin tamasyanya bukan tamasya ke tempat-tempat wisata pada umumnya, tapi juga harus ada wisata religi, wisata edukasi gitu yang mereka bisa membawa anak-anaknya mengenal lingkungan pesantren. Kalau orang tuanya sudah memiliki target yang matang nih dari jauh-jauh hari gitu. Jadi pertama sosialisasikan dulu. Jangan pas lulus baru saja diarahkan untuk pesantren, sedangkan anak tidak punya persiapan apa-apa, akhirnya shock kan gitu. Dia takut kehilangan teman lah, apalagi dia sudah mulai enjoy banget dengan teman-temannya, lingkungannya, keluarganya dan lain sebagainya. Nah, tips yang pertama berarti sosialisasi itu penting banget. Nah, yang kedua, orang tua juga harus sudah mulai melihat dan bertanya pada orang-orang yang memiliki anak di pesantren. Kenapa? Untuk sharing, biar tahu lingkungannya seperti apa. Atau datang saja ke pesantren, kemudian tanya-tanya tentang program yang dilaksanakan di pesantren, bagaimana peraturannya, lingkungannya, konsep pendidikannya. Nah, ini penting banget juga buat orang tua yang ingin mempersiapkan anaknya. Nah, dengan pola yang kedua ini, dia betul-betul survei, betul-betul menanyakan, akhirnya punya gambaran. Akhirnya nantinya ketika di rumah, orang tua sudah punya nih stepnya. Oh, berarti pola pertama yang harus disiapkan itu adalah anak harus bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak tidak menyekolahkan anaknya di TPA gitu kan. Kalau misalkan ternyata waktunya tidak cukup nih, misalkan di rumah bisa dengan private juga gitu ya, dengan untuk Iqra dan atau ngaji Al-Quran gitu.
Nah, soalnya kan kalau pendidikan agama nggak ada yang kursus ya. Kalau matematika ada kursus, bahasa Inggris ada kursus. Tapi kalau untuk pendidikan agama itu nggak ada kursus gitu. Jadi ini butuh pendidikan yang matang dari orang-orang yang memang memiliki pemahaman, pengetahuan yang khusus pada bidang-bidang yang tadi gitu, sehingga tidak salah arah gitu. Nah, yang ketiga yang harus disiapkan, yang pertama kan tadi sosialisasi ya. Yang kedua itu survei gitu, survei ke lingkungan. Nah, yang ketiga itu mulai melakukan aktivitas sama seperti nanti ketika dia akan di pesantren. Mulai dia harus belajar coba cuci sendiri gitu kan. Jadi udah dibiasakan. Kalau udah makan belajar cuci sendiri, kalau udah pakaiannya belajar mencuci sendiri, terutama pakaian-pakaian pribadi gitu ya. Karena nanti kan dia udah mulai masuk remaja nih, remaja menjelang dewasa. Jadi harus sudah mulai menjaga privasinya, khususnya memang untuk pakaian pribadi kan harusnya dicuci sendiri ya, walaupun ada laundry misalkan gitu. Nah, kemudian dipersiapkan nih tausiah dari orang tua, sehingga ketika nanti anak masuk pesantren bukan lagi menjadi sesuatu hal yang hambatan yang luar biasa buat dia, tapi dia siap berjuang gitu. Jadi hal yang lumrah juga kalau misalkan setiap anak yang mulai masuk pesantren nangis nggak ditinggal orang tua ketika pertama kali. Gitu. Pasti nangis ya. Kenapa? Karena pasti yang namanya orang biasanya dekat kemudian jauh, walaupun ketika dekat juga tidak akrab-akrab amat atau sering terjadi clash ya. Karena tidak sedikit antara anak dengan orang tua juga banyak yang clash gitu. Tapi ketika ditinggalkan pasti akan ada gitu ya, ketakutan, kekhawatiran gitu kan. Kangen pastinya gitu. Jadi itu hal yang lumrah dalam kehidupan. Nah, orang tua juga harus memiliki struggle yang kuat. Nah, makanya kunci terakhirnya adalah niatnya orang tua mau memasukkan anak ke pesantren itu mau apa. Karena kalau misalkan aduh ini anak saya tuh bandel banget nih gitu, jadi saya pengen masukin anak ke pesantren. Wah, jadi pesantren disangkanya seperti bengkel akhlak yang nanti akan mengubah si anak yang bandel itu langsung menjadi baik gitu secara instan gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi pola pendidikan di pesantren itu adalah mengarahkan anak-anak untuk bisa menjadi anak yang bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya, atas apa yang harus dilakukannya gitu. Jadi bukan bengkel akhlak. Nah, jadi niat ini penting banget dari orang tua tipsnya. Jadi agar nanti ketika anak di pesantren juga orang tua sudah siap nih dengan doanya, dengan kekuatannya, karena orang tua juga pasti harus mencari rezeki kan untuk memenuhi kebutuhan anaknya di pesantren gitu kan. Jadi memang kayaknya pesantren sekarang mahal gitu kan, mahal-mahal kan banyak banget yang kayak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bukan mahal ya, karena biasanya kan kalau di rumah jajan dikasih orang tua itu per bulan apa per hari? Kalau di rumah per hari kan. Tapi kalau dikumpulkan per bulan kehitungnya gede enggak? Anggap aja kalian sehari 20.000 deh gitu dikasih uang jajan. Berarti sebulan berapa? 600. Ya, 600 kan untuk jajannya, belum untuk bayar yang lainnya, untuk kepentingan yang lainnya. Jadi kalau di pesantren kan karena orang tua mengakumulasikan saja, dibayar prak langsung, jadi seolah-olah besar. Nah, berarti di sini juga butuh orang tua yang struggle nih, karena harus mempersiapkan segalanya. Dan kunci terakhir adalah ikhlaskan anak untuk belajar. Jadi jangan terlalu banyak menuntut ke lembaga atau ke pesantren, ikut mengatur juga gitu. Jadi nantinya anak tidak fokus, akan berdampak pada anak tidak fokus ketika belajar. Karena di lingkungan diterapkan pendisiplinan A, tapi orang tua kemudian ingin anak yang B sesuai dengan keinginannya, nggak bisa. Maka kuncinya adalah selain orang tua mengikhlaskan, orang tua juga harus apa tadi yang terakhir? Mengikhlaskan. Ya, jadi selain niatnya juga harus ikhlas. Nah, gitu sih. Tipsnya gitu ya untuk orang tua. Berarti tips yang paling utama itu mensosialisasikan dulu kepada anak. Nah, selain tips memilih pesantren, menurut Ustadz, bagaimana sih tips agar anak betah di pesantren? Nah, iya. Oke, jadi gimana sih tipsnya buat pesantren? Nah, buat kalian, kalau Sophie udah berapa tahun nih di pesantren? 4 tahun. 4 tahun. Kalau Amara? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Coba Sophie yang sudah masuk 4 tahun. Apa sih tipsnya agar tidak apa tadi? Agar betah. Agar betah gitu ya. Agar gak bosen gitu ya. Kan biasanya bete itu yang bikin ini ya. Nah, gimana ya? Kalau Sophie sendiri gimana coba? Kalau aku sendiri sih nyari teman yang banyak biar kayak nggak gampang sedih, nggak terus ingat orang tua. Intinya nanti bareng-bareng terus sama teman. Nah, kalau Amara gimana sih tipsnya biar nggak sedih, biar gak boring gitu? Ya, aku juga sama sih kayak Sophie, ikut banyak teman biar ya banyak teman dulu, terus juga ikut banyak aktivitas gitu paling. Nah, betul. Jadi kalian sendiri merasakan kan bagaimana sih sebetulnya tipsnya biar betah di pesantren?
Karena pada dasarnya banyak orang yang bertahan bekerja itu karena satu sebetulnya ketika dia bisa menyesuaikan dirinya di tempatnya gitu. Jadi kalau kita bosan itu kan karena kita melakukan sesuatu yang kadang terus seperti itu monoton gitu ya, sehingga tidak ada kreativitas dalam hidupnya. Nah, berarti bagaimana tipsnya? Pertama, kalau di pesantren Baitur Rahman sendiri kan setiap santri wajib mengikuti yang namanya program minat bakat ya, PMB gitu. Sehingga setiap santri punya aktivitas gitu. Nah, pertama memang betul harus mengikuti berbagai aktivitas yang diprogramkan di pesantren. Yang kedua, mulai jalin pertemanan. Biasanya banyak orang yang, terutama yang introvert, kita agak memang nggak bisa memaksakan ya. Tapi paling tidak keuntungannya berada di pesantren itu adalah belajar bersosialisasi, mengenal berbagai macam karakter. Hal yang harus diperhatikan adalah kita jangan menuntut orang lain seperti apa yang kita mau. Kenapa? Karena kita sering lupa bahwa orang lain pun menuntut kita seperti apa yang mereka mau. Gitu. Jadi kan kadang kita, Sopi kok kayak gini sih gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya mau kan. Tapi saya sering lupa bahwa Sopi pun menuntut hal yang sama dari saya, misalkan begitu. Nah, ini menjadi salah satu pelajaran bahwa ketika kita terlalu banyak menuntut lingkungan, banyak menuntut teman, banyak menuntut aktivitas yang sesuai dengan keinginannya, pastinya dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Gitu, karena terlalu banyak menuntut nih gitu. Sedangkan ketika dia membuka dirinya, maka dia akan merasakan dan akan menemukan banyak hal yang luar biasa dari kehidupannya sebetulnya. Karena hal yang paling menarik nanti dalam kehidupan kedepannya adalah menceritakan masa lalunya. Gitu ya, makanya ada dalam pelajaran itu namanya apa? Jas merah. Apa jas merah itu? Jangan lupakan sejarah. Ya, jangan sampai melupakan sejarah. Karena sejarah terbaik itu adalah sejarah kehidupan kita. Gitu. Jadi dengan di pesantren itu dengan banyak aktivitas dia mulai jadi pastikan jangan pernah mencoba-coba untuk melanggar aturan, karena kalau sekali saja melanggar aturan itu akan menjadi beban hidup sebetulnya. Jadi banyak orang yang akhirnya mendapatkan punishment gitu ya, atau hukuman itu karena dia awalnya mencoba untuk melanggar. Dari 1 kali, 2 kali, akhirnya menjadi terbiasa gitu kan. Dan ini nantinya akan berdampak pada nilai psikologinya. Itu juga sangat berdampak. Nah, makanya selama kita masih bisa, kan tadi ya dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan kita tentang bagaimana kita harus disiplin dengan waktu-waktu ya, dari wadduha wal asri gitu kan. Itu Allah mengingatkan kita agar disiplin sebetulnya. Nah, dengan aktivitas yang baik, disiplin, kemudian mengikuti setiap program, sebetulnya kita tidak akan pernah menemukan kejenuhan. Karena apa? Rangkaian kegiatan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak ada yang sama. Pun kalau misalkan ada kegiatan ngaji, itu kan ritmenya berbeda, waktunya berbeda, auranya juga pasti akan berbeda. Jadi manfaatkan aktivitasnya, kemudian soft skillnya dikembangkan. Karena hal yang paling mendasar dari dunia pesantren, saya selalu bilang bahwa anak-anak yang masuk pesantren itu kecerdasannya akan lebih tinggi 75%. Kedewasaannya juga akan lebih tinggi 75%. Kenapa? Karena semua aktivitas hasil dari keyakinan dirinya dan rekayasa dirinya. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya rekayasa. Kamu bahagia itu hasil rekayasa kamu. Kamu sedih juga hasil rekayasa kamu. Nah, pastikan ketika ingin menjadi santri, maka belajarlah dia menikmati kehidupannya. Jadi jangan banyak menuntut orang, tapi banyak belajar menerima orang lain gitu. Jadi bakal asik sih sebetulnya gitu ya. Jadi nggak akan kerasa tiba-tiba aduh kok lulus gitu ya, masih betah tapi lulus gitu. Itu saking menikmati proses kehidupannya. Nah, tapi jangan berkecil hati karena nanti dia bisa melanjutkan di jenjang berikutnya begitu. Gimana? Ya, ya bener banget sih emang tipsnya untuk betah di pesantren tuh emang harus mengikuti banyak aktivitas, kemudian juga agar punya banyak teman. Kemudian nih, menurut Ustadz Rahman sendiri, apa sih kelebihan dari pesantren Baitur Rahman daripada pesantren-pesantren lainnya? Oke. Saya ingin melihat dari sudut pandang santrinya dulu ya. Jadi kalau nanti versi saya seolah-olah hanya sebatas seperti promosi gitu ya. Tapi saya ingin melihat yang real yang dirasakan oleh para santri yang ada di Baitur Rahman. Nah, karena kalian juga santri Baitur Rahman, coba kalau saja kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa sih sebetulnya kelebihan di Baitur Rahman dan kenapa kalian masih bertahan di Baitur Rahman. Nah, kira-kira apa nih kalau menurut kalian kelebihannya? Akademiknya bagus, bukan hanya di agama doang. Oke, kalau menurut Amara apa? Akademiknya bagus, terus juga banyak banget aktivitasnya, ekstrakurikulernya, terus juga banyak life skill. Jadi emang lengkap banget sih di Baitur Rahman. Oke, nah jadi
Gambarannya barangkali seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Baitur Rahman, kalau versi-versi dari guru nanti pasti akan berbeda dengan murid. Nah, kalau muridnya sudah menyampaikan, paling tidak kami bisa menyampaikan juga bahwa apa sih sebetulnya kelebihan dari Pondok Pesantren Baitur Rahman. Nah, ketika kita berbicara Baitur Rahman, mungkin kita juga nggak bisa tadi jas merah tadi ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Bagaimana sih sejarah terbentuknya Baitur Rahman? Jadi Baitur Rahman memang pesantren yang bukan didirikan dari keluarga gitu, tapi dari orang-orang yang peduli pada pendidikan saat itu gitu ya. Jadi awalnya hanya pesantren saja, kemudian belum ada sekolah formalnya, kemudian baru di tahun 2001 Baitur Rahman berdiri, SMP Terpadu Baitur Rahman, angkatan pertama gitu ya. Jadi tahun ini sudah mulai memasuki tahun ke 22 ya gitu, sudah 2 dekade lah berjalan. Nah, apa sih kelebihan yang dimiliki di Baitur Rahman? Barangkali yang bisa kita lihat adalah secara lingkungan kita berada di wilayah yang sangat asri ya, berada di secara geografis berada di ketinggian yang memang memberikan udara juga sejuk ya gitu. Jadi ini juga salah satu potensi alam yang mendukung tentang program pendidikan di lingkungan kita. Jadi sangat nyaman untuk dijadikan sebagai tempat belajar gitu. Satu itu secara geografis tempat sangat nyaman, bebas polusi ya, bebas polusi karena tidak ada industri di wilayah sekitar gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang bergerak di sini adalah orang-orang yang ikhlas untuk membina, membimbing, mendidik, mengarahkan para santrinya untuk menuju visi dari Baitur Rahman sendiri, yaitu terwujudnya sosok calon pemimpin yang berakhlakul karimah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kedua, kelebihan yang ketiga dari pesantren Baitur Rahman yaitu bahwa pengelolaan dan pembinaan para santri kalau di sini itu masih dibina oleh para asatidz langsung ya. Jadi tidak ada oleh senior santri atau alumni santri yang mengabdi. Jadi semuanya masih dikelola oleh para asatidz agar memaksimalkan pemantauan dan pengarahan di setiap jenjangnya, baik di asrama maupun di sekolah tentunya. Dan salah satu hal kelebihan yang lainnya, kelebihan keempat nih ya, bahwa di pesantren Baitur Rahman baik yang mengajar di kurikulum umum ya, kurikulum nasional atau di kurikulum kepesantrenan, semuanya berbasic dari latar belakang pendidikannya gitu. Jadi kalau misalkan di yang ngajar, kalau di SMP ya, ngajar semua bidang studi itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pun kalau di SMA yang mengajari bidang IPA atau di bidang IPS itu juga sesuai dengan latar pendidikannya. Juga yang di kurikulum kepesantrenan itu juga hadir dari orang-orang yang memang memiliki basic dari keilmuannya. Jadi semuanya sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sesuai dengan standar pendidikan di nasional saja, bahwa semuanya harus bersumber pada keahliannya, profesionalisme ya dalam mengajar ya gitu. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan hal lain yang mungkin yang menjadi kelebihan di sini itu bahwa setiap santri akan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Tadi salah satunya ada PMB ya, ada PMB, program minat dan bakat, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh santri itu bisa dikembangkan untuk persiapan mereka menempuh pendidikan di masa yang akan datang. Nah, kemudian apalagi nih kelebihan yang dimiliki oleh pesantren Baitur Rahman? Kita betul-betul khususnya untuk SMA, kita mempersiapkan anak-anak masuk jenjang pendidikan perguruan tinggi ya. Salah satunya adalah bahwa di dunia perguruan tinggi itu melatih berpikir ilmiah. Nah, makanya kemudian kita di kelas 11 itu ada program namanya Munakosah. Munakosah itu karya ilmiah remaja gitu ya. Jadi bahkan standar penulisannya, standar proyeknya itu seperti skripsi. Jadi sudah dilatih nih berpikir ilmiah, dia dengan pembimbingan yang matang juga, dan nanti akan mempertanggungjawabkan juga gitu hasil dari risetnya, hasil dari penelitiannya. Hal ini diharapkan bahwa santri-santri Baitur Rahman nantinya memiliki pengalaman dan wawasan dalam membuat karya ilmiah gitu, karena memang ini dilatihnya dari dini gitu istilahnya. Jadi anak-anak Baitur Rahman barangkali nanti secara pengalaman menulis ilmiah sudah bisa sejajar nih dengan para mahasiswa. Jadi ketika nanti kalian kuliah gitu ya, para alumni kuliah, mereka sudah struggle nih dengan tugas-tugas dari para dosennya. Dan kita juga akan mengenalkan para santri ini dengan lingkungan yang sesungguhnya atau masyarakat gitu. Dan ada program namanya PPS, program pengabdian santri. Nah, ini menjadi pola juga yang dikembangkan di pesantren Baitur Rahman. Agar apa? Agar anak-anak sebelum dia betul-betul meninggalkan pondok pesantren dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, paling tidak mereka tahu apa sih sebetulnya kebutuhan dan kebiasaan serta kondisi yang real terjadi di masyarakat. Apa yang kira-kira dari ilmu yang mereka miliki di pesantren
pesantren yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi kontribusi besar buat masyarakatnya. Sehingga next time ketika dia pulang ke rumahnya gitu ya, maka dia akan tahu apa peran yang harus dia tampilkan ketika berada di masyarakat gitu. Jadi kalau kuliah kan ada KKN nih di ujungnya gitu. Nah, kalau di pesantren juga di tingkat akhir nih di kelas 12, sehingga ini juga menjadi salah satu kelebihan yang diterapkan di Pondok Pesantren Baitur Rahman gitu ya. Nah, salah satu pengembangan yang bisa kita terapkan salah satunya dalam dunia public speaking. Kalau di pesantren-pesantren pada dasarnya mengajarkan muhadharah. Nah, kalau di kita salah satu pengembangannya adalah dengan dunia broadcast seperti ini. Karena memang saat ini dunia seperti ini sedang dibutuhkan dan banyak diminati oleh anak-anak muda kan gitu. Jadi ini menjadi salah satu peluang. Next time ketika dia keluar menyelesaikan pendidikannya di pesantren, dia sudah punya pengalaman nih, nggak takut lagi dengan ruangan-ruangan seperti ini. Dan apalagi yang berminat di bidang komunikasi pastinya akan berhubungan dengan dunia seperti ini. Nah, ini modal dasar yang mungkin jarang bisa ditemukan di tempat-tempat lain kecuali yang memang memfasilitasi sekolahnya gitu. Jadi kita Baitur Rahman salah satu yang memfasilitasi potensi santri khususnya dalam bidang public speaking ini dengan hadirnya podcast ya, broadcast trend gitu. Jadi ini salah satu keunggulannya. Dan barangkali ini menjadi salah satu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Baitur Rahman. Dalam arti bahwa kembali lagi apapun pekerjaan, apapun kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitur Rahman kembali kepada visi awalnya. Terwujudnya sosok calon pemimpin yang berakhlak karimah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Untuk menjadi seorang pemimpin kan harus jadi multitalenta ya, harus serba bisa, harus bisa menguasai terutama manajemen dirinya. Dan dunia pesantren itu adalah tempat terbaik untuk melatih manajemen dirinya. Gitu. Iya, bener banget Pak. Setuju banget sama Ustadz. Kalau pesantren Baitur Rahman emang banyak banget kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk sahabat Baitur Rahman, jadi bisa disimpulin ya kalau pesantren itu baik atau enggak ya? Ya, terima kasih untuk narasumber kita Ustadz Nur Rahman, dan terima kasih untuk sahabat Baitur Rahman yang telah mendengarkan kita ngobrol bareng. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.